Sebelum mulai videonya, intro dululah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Randy Nugroho dengan nomor NPM 20214064064115. Di sini akan menanggapi suatu materi problematika dalam reformasi pendidikan di Indonesia. Ya, kita tahu bahwa reformasi itu adalah suatu pembaruan atau perubahan. Jadi dalam suatu pendidikan, reformasi pendidikan itu adalah suatu perubahan dalam dunia pendidikan. Contohnya, seperti kita dulu menggunakan kurikulum KTSP atau 2013, yang dimana kurikulum tersebut lebih berperan aktif itu yaitu adalah guru. Sedangkan untuk sekarang ini atau zaman modern atau era sekarang ini, kita ini menggunakan kurikulum merdeka, yang dimana kurikulum merdeka ini mengaktifkan siswa agar lebih aktif lagi dari pada guru, yang dimana guru itu hanya sebagai fasilitator saja. Terkait dengan problematika reformasi pendidikan di Indonesia tuh mengalami atau memiliki 3 problem. Yang pertama, rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Yang kedua, rendahnya moral yang dimiliki oleh peserta didik. Dan yang terakhir adalah rendahnya literasi atau minat membaca maupun menulis peserta didik di Indonesia maupun dalam pendidikan di Indonesia. Oke, yang pertama, rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Yang kita tahu bahwa rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia itu memiliki beberapa problematika. Contohnya nih, rendahnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pendidikan di Indonesia. Yang kedua, rendahnya kesejahteraan guru. Yang ketiga, rendahnya prestasi siswa. Dan rendahnya kualitas guru yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir adalah biaya pendidikan di Indonesia ini relatif sangat mahal. Oke, yang kedua, di Indonesia ini masih banyak peserta didik yang memiliki moral yang sangat rendah, yang dimana ini menjadi problematika dalam dunia pendidikan, yang dimana peserta didik ini memiliki moral yang rendah karena zaman. Contohnya, kenakalan remaja, kesopanan, ketidakjujuran peserta didik, masih banyak melakukan pembulian, masih banyak melakukan tawuran, dan lain sebagainya. Dan apalagi di zaman sekarang ini, penggunaan teknologi yang berlebihan bisa memiliki dampak yang negatif terhadap pendidikan di Indonesia, apalagi disalahgunakan oleh peserta didik, yang dimana hal itu juga yang bisa menyebabkan problematika dalam dunia pendidikan, yang dimana peserta didik ini masih mengalami krisis moral hingga saat ini. Oke, yang terakhir adalah rendahnya literasi dalam dunia pendidikan di Indonesia, yang dimana yang kita tahu bahwa peserta didik di Indonesia ini masih banyak siswa yang tidak bisa membaca maupun menulis, yang hal itu bisa menyebabkan atau bisa menjadi masalah bagi pendidikan di Indonesia. Nah, maka untuk mengatasi permasalahan yang saya jelaskan tadi, pendidikan di Indonesia ini harus memiliki perubahan, yang dimana pendidikan di Indonesia ini harus bisa mengembangkan karakter peserta didiknya. Contohnya seperti karakter akhlak dan moral. Nah, untuk mewujudkannya, Indonesia ini harus menggunakan konsep tripusat, yang dimana pendidikannya itu bisa berupa pendidikan di lingkungan masyarakat, pendidikan di lingkungan sekolah, maupun pendidikan di keluarga. Ataupun kita menggunakan 4 pilar, yang dimana 4 pilar ini meliputi learning to do, learning to know, learning to be, dan learning to live together. Oke, sekian tanggapan dari saya mengenai problematika dalam reformasi pendidikan di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.